Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Gimana, udah sarapan atau belum nih? Nah, aku mau tanya nih, kalau kita sedang sarapan, memangnya sumber daya alam apa sih yang kita manfaatkan? Betul, bisa berupa tumbuhan. Kalau kita makan sayur, kita bisa memanfaatkan tumbuhan. Kalau mungkin yang lainnya, kita bisa memanfaatkan hewan seperti ayam atau kambing, sapi, dan lain-lain yang bisa kita konsumsi. Terus kalau kegiatan mandi, apa yang energi yang kita manfaatkan? Air, betul sekali. Selanjutnya kalau bernafas, angin atau udara. Banyak sekali energi-energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tanpa energi itu, bagaimana kita bisa hidup? Tidak bisa. Lalu pertanyaannya nih, bagaimana jika suatu saat energi itu bisa habis? Lalu bagaimana kita bertahan hidup? Mari kita cari tahu. Mari kita belajar bersama. Oke, jadi kita akan mulai belajar mengenai sumber daya alam di tema 9 subtema 2. Nah, di awal tadi kita sudah menyebutkan ya mengenai jenis-jenis sumber daya alam yang ada di sekitar kita yang sering kita gunakan seperti air, lalu ada hewan dan tumbuhan, lalu ada udara. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Jadi sumber daya alam atau SDA merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Seperti contohnya tadi air, lalu hewan dan tumbuhan, lalu udara itu kan kita kelola dulu dan kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, sumber daya alam sendiri itu terbagi menjadi dua, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Apa sih artinya dari mereka ya? Yang pertama, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui, itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat kita manfaatkan terus-menerus. Misalnya air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Jumlah mereka itu tidak terbatas dan bisa kita manfaatkan terus-menerus. Kalaupun mereka jumlahnya menipis, kita juga bisa mengembalikannya lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun berbeda dengan yang tadi, yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini jumlahnya sangat terbatas. Dan apabila telah habis dipakai, butuh waktu yang sangat lama untuk menyediakannya kembali. Bahkan bisa sampai jutaan tahun. Nah, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yang bukan logam berupa minyak bumi, gas alam, batu bara. Sedangkan yang berupa logam berupa emas, besi, tembaga, aluminium, dan juga perak. Sumber daya alam berupa tumbuh-tumbuhan itu bisa dimanfaatkan dalam pertanian, lalu perkebunan, atau nanti kalau setelah diolah oleh petani, mereka bisa juga kita konsumsi. Selanjutnya, sumber daya alam berupa hewan dimanfaatkan dalam kegiatan peternakan. Nantinya setelah peternak membawa mereka ke pasar, lalu kita bisa mengkonsumsinya juga setelah kita beli. Selanjutnya hasil tambang berupa batu bara itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Contoh yang lain, ketika seseorang mengendarai motor, mereka juga memerlukan bahan bakar ya. Bahan bakar itu banyak dari mereka itu yang berasal dari sumber daya alam yang tidak diperbarui. Nah, persebaran sumber daya alam di Indonesia itu tidak merata ya. Hal ini disebabkan ada daerah yang memiliki sumber daya alam limpah dan ada juga yang memiliki sedikit sumber daya alam. Setiap daerah juga memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contoh di daerah pantai, mereka punya sumber daya alam berupa air, lalu hewan-hewannya juga hewan-hewan laut. Terus tumbuhan-tumbuhannya seperti pohon kelapa akan berbeda juga dengan daerah di pegunungan. Di pegunungan rata-rata sumber dayanya seperti perkebunan
ada buah stroberi, ada jagung, dan lain-lain. Kalau buah-buah seperti itu mereka juga tidak akan tumbuh ya jika ditanam di pantai. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan menonton video agar kita lebih memahami tentang materi ini. Silakan disimak videonya ya. Ada yang tahu penggalan lagu tersebut? Ya, lagu itu berjudul Kolam Susu karya Pak Yo Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur, atau buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain. Contohnya, kapas untuk kain katun, bulu domba untuk wol, kepompong ulat sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit. Beberapa jenis tumbuhan dapat dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, atau tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas. Sumber daya seperti tanah liat dan bebatuan diolah menjadi semen, genting, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan sebagai rangka utama bangunan. Aluminium dan kayu digunakan sebagai kusen dan kerangka atap. Keindahan pegunungan, sungai, atau lautan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sumber daya alam juga digunakan sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, angin, dan air menjadi energi alternatif pembangkit listrik, sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama karena murah. Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, dan aftur. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat diolah menjadi bioetanol dan biodiesel. Sumber daya alam perlu diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan barang yang dapat dipakai atau dikonsumsi manusia. Pengolahan sumber daya alam membutuhkan teknologi, salah satunya dalam pembuatan kertas. Kayu gelondongan dikupas kulitnya dan dipotong-potong. Potongan kayu dimasukkan ke dalam digetser menjadi pulp atau bubur kertas. Pulp dicampur dengan berbagai bahan lainnya. Campuran pulp kemudian dimasukkan ke mesin pembuat kertas untuk dibentuk menjadi lembaran. Lembaran kertas kemudian digulung dalam ukuran besar. Gulungan besar ini akan dipotong lagi dan dikemas sesuai kebutuhan. Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak habis atau rusak. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali.
Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu sudah lebih tahu ya tentang sumber daya alam. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak? Pertama, pakailah sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan ya. Kedua, jangan lupa untuk memelihara lingkungan agar tidak tercemar. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Terakhir, daya alam yang disediakan Tuhan untuk kita harus kita syukuri ya. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga dan melestarikan alam. Bagaimana urutan pengolahan kapas hingga menjadi pakaian? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau kamu mau latihan soal tentang sumber daya alam, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar. Materi sumber daya alam dan juga bagaimana kita memanfaatkannya dalam kegiatan sehari-hari. Maka dari itu kita juga tidak boleh untuk mengeksploitasi mereka secara berlebihan. Kita harus belajar untuk berhemat agar kelestarian mereka dapat terus terjaga. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.